Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salma Kamila dengan NPM 10221183 kelas C3 angkatan 2021 Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pendidikan Agama Islam 5 dalam rangka memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Langsung saja ke bab 1. Bab 1 yaitu Ma'rifatul Quran yang artinya mengenal Al-Quran. Sebelum lebih jauh, di sini saya akan membahas mengenai definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini sekaligus referensi pertama dalam beribadah kepada Allah. Jadi, mengenal Al-Quran atau Ta'rifatul Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Selanjutnya, mukjizat. Mukjizat adalah suatu perkara yang luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya. Al-Quran adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena demikian tingginya bahasa Al-Quran, mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengannya. Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara, di antaranya berupa impian yang baik waktu beliau sedang tidur. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192-195. Bab 2 masih membahas mengenai Ma'rifatul Quran, yaitu mengenal Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir sehingga terpelihara keasliannya, seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3011. Lalu membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. Bab 3 yaitu Asmaul Quran, yang artinya nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memiliki nama lain Al-Kitab, yang artinya kitab. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya, petunjuk atau disebut juga Al-Huda. Hal ini tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, Ar-Rahmah, yang artinya rahmat. Seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Yang keempat, cahaya atau disebut juga An-Nur. Nama lain Al-Quran ini tertuang dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15. Yang kelima, Ruh. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 52, Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Ruh atau Al-Quran dengan perintah kami. Yang keenam, Asy-Syifa, yang artinya obat. Karena Al-Quran merupakan penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Yang ketujuh, Al-Haq, yang artinya kebenaran. Yang kedelapan, penerangan. Maksudnya, Al-Quran merupakan suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Yang 10, berita gembira. Nama lain tersebut menjadi keistimewaan Al-Quran sebagai berita gembira dan tertulis dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89. Yang terakhir, Az-Zikri, yang berarti peringatan. Tertuang dalam Surat Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya bab 4 yaitu membahas maknatul Quran atau fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai kitab berita kabar, sebagai kitab hukum dan aturan, sebagai kitab jihad, sebagai kitab tarbiyah, sebagai pedoman hidup, dan sebagai kitab ilmu pengetahuan. Berhubungan erat dengan Al-Quran. Caranya yaitu yang pertama, belajar dan mengajar serta membacanya. Yang kedua, memahami dan mendataburi isinya.
Memahami Al-Quran adalah sebuah keniscayaan karena ia adalah kitab petunjuk. Yang ketiga, melaksanakan. Setelah membaca dan memahami, ciri berhubungan erat dengan Al-Quran yaitu berupaya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, menghafal dan memeliharanya. Mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu, semoga kita menjadi pengikut ajaran Allah yang sempurna, ilmu dan ketakwaannya. Yang kedua, tunduk dengan hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan dirinya beriman jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya yang berlaku di Al-Quran. Yang ketiga, menyeru orang kepadanya. Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang keempat, Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Rasulullah sebagaimana telah mensyariatkan pula kepada Rasul-Rasulnya sebelum untuk menegakkan agama.